bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, di manakah perbedaan antara orang yang hidup dengan menuruti perintah Allah dan orang yang hidup dengan tidak menuruti perintah Allah? Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya bahwa orang-orang yang hidupnya menurut perintah Allah atau memperhatikan perintah-perintah Allah akan memperoleh damai sejahtera seperti sungai yang mengalir tanpa henti. Demikian juga ia akan mengalami kebahagiaan seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti. Kita membayangkan damai sejahtera dan kebahagiaan seperti itu pasti sangat susah. Tapi memang menjadi susah untuk kita dapatkan karena kita cenderung tidak memperhatikan perintah-perintah Allah, tidak menuruti rencana dan kehendak Allah, tetapi lebih banyak hidup dengan kemauan dan kehendak pribadi dan sendiri, atau kelebihan hidup menurut kehendak pribadi dan bahkan dengan memaksakan orang lain untuk mengikuti kita. Itulah egoisme. Mementingkan diri berlebihan sampai lupa membuka hati kepada orang lain dan juga apalagi kepada Tuhan. Dan orang yang egois pasti cenderung susah bahagia dan susah menemukan damai sejahtera dalam hidup, karena kehadiran orang lain akan menjadi sebuah ancaman yang sangat membahayakan dan mengganggu kenyamanan hidupnya. Maka orang egoisme akan cenderung mau hidup sendiri dan tidak mau bergabung. Orang yang hidupnya terbuka terhadap orang lain dan Tuhan pasti akan lebih suka enjoy. Kita bisa melihat antara orang yang suka bergaul dan bergabung dengan banyak teman dengan orang yang tidak suka bergaul dan bergabung dengan banyak orang. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Selain memperoleh damai sejahtera dan kebahagiaan yang berlimpah, Referen Mazmur juga memberi sebuah jawaban yang sangat baik untuk kita ketika kita hidup menuruti firman Allah. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan akan mempunyai terang hidup. Jadi hal lain yang dapat diperoleh kalau kita mengikuti dan mentaati perintah Allah, kita akan hidup dalam terang. Terang itu adalah cahaya ilahi yang selalu menerangi hati dan pikiran kita untuk berpikir dan menilai dengan jernih dan benar. Orang yang hidupnya diterangi oleh cahaya ilahi pasti akan cenderung sportif dalam hidup. Sportif artinya berani mengakui ketika kita salah dan orang lain benar, berani mengakui
kalau orang lebih baik dari kita. Dalam dunia olahraga, sikap sportif harus dijunjung tinggi, karena tanpa sportivitas ia tidak akan menjadi seorang atlet yang baik. Dalam dunia sepak bola harus ada dan junjung sportivitas. Tanpa itu ia tidak bisa akan bermain, karena akan berjumpa dengan banyak pribadi, dengan banyak karakter. Katakanlah kalau kita masuk di satu tim, di situ juga ada banyak pribadi, ada banyak orang. Jadi harus betul-betul menanggalkan egoisme. Tidak bisa sesuka hati, karena masih ada teman lain, masih ada pelatih, masih ada lawan. Jadi memang kalau mau latih sportivitas harus banyak-banyak olahraga, karena olahraga itu berasal dari kata sport, dan harus menjunjung tinggi sportivitas. Dan biasanya orang yang suka olahraga rata-rata punya sportivitas hidup yang tinggi, karena di sana dia belajar untuk menerima orang lain dan mengakui kehebatan orang lain. Sebaliknya, bila kita tidak hidup menurut firman Allah atau tidak dituntun oleh terang cahaya ilahi, kita akan menemukan sebuah kenyataan pikiran yang kotor dan cara berpikir yang tidak jernih. Dan itu akan sangat mempengaruhi cara kita menilai orang. Yang dilihat benar bisa dinilai tidak benar. Yang dilihat salah bisa dinilai benar. Itulah yang terjadi dalam Injil ketika Yesus mengeluhkan orang-orang yang hidup dalam angkatan yang ia maksudkan pada saat Yesus dan Yohanes Pembaptis itu ada. Ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum. Mereka bilang ia orang kerasukan setan, ia orang gila. Tapi begitu Yesus datang, Yesus makan dan minum, dia dibilang pelahap dan peminum. Maunya apa? Padahal Yohanes dan Yesus ini dua figur yang sangat dipercayakan oleh Allah. Tidak mungkin kalau mereka tidak berbobot dan tidak baik, mereka dipakai oleh Allah. Justru karena mereka berbobot dan baik, layak di mata Allah, makanya mereka dipakai. Tapi herannya, manusia kok merasa mereka tidak layak dan menganggap mereka sebagai orang yang tidak waras. Jadi kenapa ada perbedaan penilaian? Kenapa orang yang dianggap pantas dan layak di mata Allah malah oleh manusia tidak dianggap pantas dan tidak layak, bahkan dianggap error? Sebenarnya bukan karena orang itu yang error, tapi karena cara melihat yang error. Dan cara melihat yang error muncul dari hati dan pikiran yang error. Dan hati dan pikiran yang error muncul dari karena ia lebih suka hidup dalam kegelapan dan hidup dengan dituntun oleh iblis. Masih ingat khotbah kemarin ketika Hawa dan Adam membiarkan diri dituntun oleh ular yang adalah simbol kehadiran iblis, hati dan pikiran mereka lalu menjadi gelap. Mereka tidak taat kepada perintah Allah, tetapi mereka lebih taat kepada perintah ular. Hasilnya apa? Itu yang menjerumuskan mereka dalam hidup yang tidak tenang, serba takut, sampai Tuhan yang menciptakan mereka saja ditakutin untuk datang bersama mereka. Dan kemudian akan memunculkan banyak error dalam sikap dan hidup. Mereka lalu saling mencari kesalahan dan melemparkan kesalahan. Ketika Tuhan bertanya kepada Hawa, Adam, mengapa kau makan buah itu? Dia bilang, itu perempuan yang Tuhan kasih yang suruh saya makan. Begitu Tuhan tanya kepada si perempuan, mengapa engkau makan buah itu? Dia bilang, itu ular yang suruh saya makan. Jadi inilah ciri pribadi error. Tidak mau mengakui dan menerima kesalahan, tapi cenderung mencari-cari kesalahan dan melemparkan kesalahan pada diri orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau memiliki hati yang damai, jiwa yang bahagia, hidup yang diterangi oleh sabda Allah, mari menuruti firman Tuhan. Mari hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan.
Jangan terlalu sewenang-wenang, jangan menutup diri terhadap perintah Allah, dan jangan memaksakan kehendak kita di hadapan kehendak Allah. Maka prinsip fiat voluntas tua, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, adalah prinsip hidup yang perlu kita miliki kalau kita ingin selalu punya hati yang bersih, pikiran yang jernih, lalu melahirkan penilaian-penilaian yang sportif bagi sesama dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati.